Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati kiram, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Kitab Tauhid, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan kita mengambil syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini ya, kita melanjutkan pembahasan kita memasuki bab yang ke-17 ya. Seratus 151 tentang syafaat. Syafaat ini suatu kalimat yang sering kita dengar ya. Dan masih banyak yang perlu diluruskan tentang syafaat. Afan, ana membuka mushaf dulu sebentar. Nggak ketemu. Al-An'am. Kita akan mengenal dulu apa itu syafaat dan macam-macam dari syafaat ya. Macam-macam dari syafaat. Syafaat sendiri diambil dari kata asyaf'u. Asyaf'u yang artinya ya, lawan dari kata al-witru. Al-witru itu artinya ganjil. Jadi asyaf'u yaitu sesuatu yang menjadikan ganjil ini menjadi genap. Bukan ganjil genap ya, tapi sesuatu yang menjadikan yang ganjil menjadi genap. Itu secara bahasa, secara bahasa yang sering ya, atau secara bahasa yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun secara istilahnya, syafaat artinya penengah atau perantara bagi yang lain dengan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Maksudnya apa? Asy-syafi itu pemberi syafaat, yang memberikan syafaatnya.
itu berada di antara masyfu'. Masyfu' itu orang yang diberi syafaat. Dan dia menjadi wasithah atau perantara untuk mendatangkan suatu keuntungan atau mendatangkan suatu manfaat bagi masyfu' lahu tadi, atau orang yang mendapatkan syafaat, agar dia tidak mendapat mudarat atau kerugian. Nggak ketemu dalilnya. Afan sebentar ya. Surat, nanti kita bacakan dalilnya. Beda. Dan syafaat itu terbagi menjadi dua, ikhwah. Syafaat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama syafaat sabitah sahihah. Syafaat yang tetap dan benar. Syafaat yang tetap dan benar, yaitu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwan, perlu kita ketahui bahwasanya yang mampu memberikan syafaat, pertolongan ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan syafaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang tanya misalnya, nah, terus kalau kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW ya, apakah Nabi Muhammad SAW itu dapat memberikan syafaat? Ya, kita katakan iya. Nanti akan kita bahas dalilnya. Karena apa? Karena sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW itu juga harus ada dalilnya. Harus ada cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tauhid. Agar apa? Agar kita mendapatkan syafaat. Agar mendapatkan syafaat oleh dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini ya, hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Syafaat itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Selain itu, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan ibadahnya juga harus ikhlas karena Allah.
ibadahnya juga harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya ikhlas itu merupakan syarat diterimanya ibadah. Ikhlas itu syarat mutlak nih, harus diterimanya syarat mutlak agar diterimanya ibadah kita. Apa syaratnya? Ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila keduanya ini sudah terkumpul, maka dapat dikatakan ini adalah ibadah yang ikhlas. Kalau dia ikhlas saja, tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, dia berinovasi sendiri tentang ibadahnya, maka jelas ini ibadah yang tertolak. Atau dia beribadah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya ketika dia sholat, gerakannya, takbirnya, ya kan, bacaannya itu sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, tapi hatinya nggak ikhlas. Nah, gimana mau diterima ibadahnya? Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Ikhlas itu merupakan syarat sah diterimanya ibadah. Seperti sebuah hadis ya, yang disampaikan oleh sahabat, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asy'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat darimu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku di hari kiamat ya, adalah man qala, barang siapa yang mengatakan, yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ya, khalisan, secara ikhlas, secara murni, min qalbihi au nafsihi, secara murni, ya, secara ikhlas dari hatinya. Nah, ini orang yang akan mendapatkan syafaat, ikhwah. Dan syafaat sendiri ya, itu bisa diperoleh, bisa didapatkan ya, dengan 3 syarat. Ya, syarat kalau mau dapat syafaat nanti di hari kiamat, ikhwah. Kalau mau mendapatkan syafaat di hari kiamat, ya, syaratnya ada 3. Yang pertama, harus mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap orang yang diberikan syafaat. Jadi orang ini harus mendapat ridho Allah dulu nih. Kemudian yang kedua, Ana ulangi lagi. Yang pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberi syafaat, orang yang memberi syafaat atau syafiq. Kita katakan syafiq ya. Ini orang yang memberi syafaat. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ada beberapa orang yang dapat memberikan syafaat. Ada beberapa orang juga yang dapat memberikan syafaat. Dan kedua, ya, keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat atau masfu. Jadi kan Allah syafi',
kemudian masfuk. Allah di tengah-tengahnya siapa? Syafiq, orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk memberikan syafaat. Dan yang ketiga, izin Allah Subhanahu wa taala bagi Syafi' untuk memberikan syafaat. Jadi Allah sudah ridho sama Syafi', kemudian masfuk itu mendapat keridhoan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat ini adalah syarat yang global ya, syarat yang umum. Seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malaki fis samawati la tughni safa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallaha liman yasha'u wa yarda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak malaikat di langit, berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Syafaat malaikat itu sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah izinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, Allah juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ini sering kita dengar atau sudah kita hafal ya. Madzal ladzi yashfa'u indahu illa biizni, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Seizinnya apa? Seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-109. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qaulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tidak berguna syafaat, pada hari kiamat ya, tidak berguna syafaat kecuali orang yang Allah Maha Pemurah telah mengizinkan kepadanya dan dia telah ridho dengan perkataannya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yasfa'una illa liman irtadha. Mereka orang-orang ini tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridho kepadanya. Jadi kalau Allah sudah ridho, maka dia bisa memberikan syafaat. Orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk neraka, orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk neraka, ini bisa keluar dari neraka oleh sebab apa? Syafaat. Ya banyak ya yang bisa mendatangkan syafaat, di antaranya Nabi Muhammad SAW, kemudian siddiqin, orang-orang yang jujur, kemudian orang mati syahid, ya syuhada, kemudian bacaan Al-Quran kita itu bisa mendatangkan syafaat atas izin
Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, ikhwah, para ulama itu membagi syafaat menjadi dua. Para ulama membagi syafaat ini menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang ammah, syafaat yang umum, yang bersifat umum. Arti umum di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya yang solih untuk memberikan syafaat kepada orang yang juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Untuk dia itu mendapatkan syafaat. Ini syafaat secara umum. Kalau Allah ridho sama si fulan ya, maka si fulan ini bisa memberikan syafaat untuk Alan. Nah, ini contoh gampangnya. Atau lebih mudahnya gini, kita memberikan contoh ya. Contohnya, kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita bekerja di sebuah perusahaan. Atau bahasa gampangnya orang dalam lah. Kita kenal nih sama direkturnya. Antum bagian HRD misalnya. Ada saudara antum dari kampung pengen kerja di perusahaan itu. Zaman sekarang tahulah sendiri antum ya. Kalau nggak ada orang dalam nih kayaknya 1001 bisa masuk ya, betul? Apalagi perusahaan besar misalnya. Orang ini mau masuk ke perusahaan, biasanya bikin apa? Bikin CV ya, bikin CV, surat lamaran kayak gitu. Kemudian nitip sama saudara tadi yang orang dalam tadi. Nah ini, orang dalam ini yang mampu, yang disebut dengan syafi. Kira-kira bisa masuk nggak? Ini orang kampung ini tadi, orang dari kampung ini tadi masuk kerja di sini. Ada kemungkinan masuk nggak, ikhwah? Ada, karena sudah dititip. Ini namanya syafi. Dan ini contoh ya. Itu perkara dunia, ikhwah. Tapi untuk perkara akhirat nggak bisa seperti itu. Mentang-mentang antum orang solih di dunia, ya, antum bilang sama Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, masukkan anak saya ya Allah dalam surga. Nggak bisa, ikhwah. Ya. Nggak bisa lagi seperti itu. Ya. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Dan syafaat yang ammah ini, ya, syafaat yang bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang solih untuk memberikan syafaat kepada orang yang juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh syafaat. Dan syafaat inilah yang bisa didapat dari Nabi Muhammad SAW, ya, dari nabi-nabi yang lain, ya. Kemudian dari siddiqin, syuhada, dan solihin, orang-orang yang solih. Berupa apa syafaatnya? Berupa orang-orang yang berada di dalam neraka, orang-orang yang berada di dalam neraka dari kalangan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang mereka sempat bermaksiat selama di dunia. Makanya ikhwah, dari golongan orang-orang yang solih kita bisa mendapatkan syafaat. Inilah pentingnya kita mencari teman, mencari teman yang solih. Ini penting ikhwah, karena teman yang solih itu bisa mendatangkan syafaat nanti di akhirat. Ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam neraka, ya, karena dia orang yang beriman, ya, dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, ya, dia yakin bahwasanya Allah lah zat yang berhak disembah, Allah lah zat yang berhak diibadahi, ya. Tapi dia bermaksiat selama di dunia, ya. Dia dimasukkan ke dalam neraka, ya.
atas izin Allah dia punya teman yang solih, teman solihnya ini bisa mengeluarkan dia dari neraka. Inilah yang disebut syafaat yang ammah, syafaat yang umum. Kemudian syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan syafaat yang paling besar. Syafaat ini syafaat yang paling besar ya, karena pada hari kiamat ya, ketika manusia ditimpa kesedihan, kesusahan yang tidak mampu mereka pikul kesusahan tersebut. Dan hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu mendatangkan syafaat. Seperti sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya panjang ya, tentang syafaat ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW masakan dari olahan dari daging, dan dipilihkan untuk beliau daging paha bagian depan, dan itu merupakan daging makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Daging domba, kambing, kaki bagian paha bagian depan, kanan kirinya terserah, dan itu merupakan makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menggigitnya. Beliau menggigit daging paha tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat." Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak kalian kenapa aku jadi pemimpin manusia di hari kiamat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh umat manusia, dari manusia yang pertama dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, mengumpulkannya pada suatu tempat yang seorang penyeru atau orang yang berteriak akan mampu memperdengarkan seruannya kepada mereka semua. Dikumpulkan manusia pada tanah lapang atau pada suatu tempat ya. Kalau seorang ini ngomong ya, semuanya akan dengar. Pandangan mata akan mampu menembus mereka semuanya. Sedangkan matahari sangat dekat sekali. Dalam hadis lain disebutkan matahari seberapa? 1 mil. 1 mil ini juga para ulama sedang berselisih paham, ikhwah. Karena apa? Orang-orang Arab ya, itu mereka suka bercela ya. Nah, itu namanya mil. Atau mil satu ukuran. Berapa 1 mil itu? Enggak paham saya. Nah, ini yang mana nih milnya ini? Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan matahari ini sangat dekat. Mata kita ketika itu tidak ada yang rabun nih, kawan. Semuanya bisa memandang. Seluas mata memandang, ini semuanya kelihatan. Manusia dari zaman Nabi Adam, ya, manusia yang pertama sekali, sampai manusia yang terakhir. Ketika hari kiamat ditegakkan. Kesedihan dan kesusahan meliputi mereka. Pada hari itu, ketika manusia dikumpulkan, mereka semuanya merasakan kesusahan.
Mereka semuanya merasakan kesedihan. Kalau kita pikir pakai logika, nggak mungkin nih, nggak mungkin orang di zaman Nabi Adam dibangkitkan sampai manusia terakhir di dalam satu tempat. Tapi ini hadis Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan. Terus gimana Ustaz kalau misalnya orang yang matinya diceburkan ke laut? Itu semua atas izin Allah. Mau tubuh kita dimutilasi, satu di Aceh, satu di Papua, satu di Kalimantan Barat, satu Kalimantan Timur, satu di Nanggro Aceh, satu di Thailand, dimanapun ya. Ketika hari itu semuanya akan dikumpulkan jadi satu. Pada hari itu akan dikumpulkan jadi satu dan mereka akan merasakan sebuah kesedihan. Semuanya akan merasakan kesedihan dan kesusahan. Sampai kapan? Sampai mereka tidak mampu. Sampai mereka tidak mampu menanggung dan merasakannya. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, Nabi Muhammad SAW, tidakkah kalian saksikan apa yang menimpa kalian? Tidakkah kalian tahu siapa yang mampu memberi syafaat kepada kalian di hadapan Rabb kalian ini? Jadi mereka saling ngobrol. Ayo, siapa ini yang bisa nolong kita ini? Siapa yang bisa ngasih syafaat ini? Ketika manusia dikumpulkan, ya, jutaan miliaran manusia, ya, mereka saling kesusahan. Sampai di antara mereka ada yang ngomong, ayo bahasa kita ya, bahasa linggau gampangannya nih. Ini contoh ya, bukan kita merubah teks hadisnya. Siapa yang bisa nolong kita ini sekarang? Yang bisa ngasih syafaat ini siapa? Mereka kebingungan. Sebagian lain dari mereka mengatakan, kamu tuh kita ini harus datang ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini manusia yang pertama. Pasti dia bisa nolong kita. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Minta pertolongan. Supaya dimudahkan nanti di akhirat ketika itu. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam itu menolak dengan alasan dia dulu pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka datang menemui Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Nabi Nuh juga menolak dengan alasan dia pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim juga menolak dengan sebuah alasan. Kemudian mereka menemui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa pun menolak. Enggak berani datang kepada Rob, menemui Allah Subhanahu wa taala supaya dicabut kesusahan mereka. Bisa terbayang ya. Ketika kita dikumpulkan suatu tempat ya, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, ya, mereka datang menemui Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah sampaikan kepada Rob kita ya, supaya kita dimudahkan di sini, ya, supaya kesusahan kita diringankan. Nggak berani Nabi Adam, menolak dengan alasan. Ya. Kemudian terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam, tapi dia juga menolak. Kemudian diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, khatamun anbiya, engkau adalah penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu manusia yang tidak punya dosa. Ya. Sebelum dia melakukan dosa, sudah Allah ampuni. Berilah syafaat kepada kami ya, di hadapan Rabb-Mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW ini datang menemui Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya diringankan keadaan saat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan kisahnya. Aku pun berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala sampai di bawah arsy-Nya. Sampai di bawah arsy. Ini tempat singgasananya Allah. Tempatnya di atas. Allah itu di atas.
Masalah Allah di atas sudah nggak usah diperdebatkan ya. Para ulama sepakat Allah itu di atas ya. Bukan Allah itu di mana-mana. Bukan Allah itu di hati antum, bukan ya. Akan tetapi ilmunya Allah itu sangat luas. Ini orang-orang yang memiliki akal yang sedikit agak rusak ya. Mereka menolak adanya hadis Allah itu di atas. Ya, alasan apa? Bumi kan bulat, ya kan? Terus Allah itu di atas posisi mana? Karena bumi kan berputar, betul? Nah, ini logika mereka. Ya. Ini bukan tugas kita, ya. Kita hanya mengimani Allah itu bersemayam di atas arsy. Caranya Allah bersemayam itu urusan Allah. Kita tidak perlu tahu. Dan Nabi Muhammad SAW menemui Allah sampai di bawah arsy-Nya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah ya, bersimpuh sambil memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pujian-pujian dan sanjungan yang belum pernah kita dengar. Bukan alhamdulillah Allahu akbar, enggak seperti itu ya. Dengan pujian-pujian yang kita belum pernah dengar ya, dan belum pernah dibukakan sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW memberikan pujian-pujian ya, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah apa yang mau kamu minta. Niscaya akan aku berikan. Berilah syafaat, niscaya akan aku terima syafaatmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengangkat kepalanya ya, dan aku berkata, kata Nabi Muhammad SAW, ummati, umatku ya Allah, umatku ya. Inilah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, ikhwah ya. Kita belum lahir pun Nabi Muhammad SAW sudah memikirkan keadaan kita, sudah sayang sama kita ya. Tugas kita hanya apa? Beribadah kepada Allah sambil mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang untuk menentukan keputusan hukum di antara hamba-hambanya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar datang dengan cara yang Dia kehendaki. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW, jadi menunggunya itu lama, tunggu lama berpuluh-puluh tahun ya. Dalam keadaan yang susah, setelah Nabi Muhammad SAW menemui Allah Subhanahu wa taala ya, beliau bersujud, beliau bersimpuh, mendatangkan pujian-pujian yang belum pernah kita dengar, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, apa yang kamu minta akan aku kabulkan. Berilah syafaat, maka akan aku terima syafaatmu. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian datang kepada manusia, Dia menentukan atau memutuskan hukum. Oh, si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga. Ya. Ini di neraka berapa ratus tahun. Disitulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah datang gimana? Allahu a'lam. Kita cukup mengimani seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Fajr ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jangan berbuat demikian, kata Allah. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Rabbmu, wa jaa rabbuka, datanglah Rabbmu dan malaikat yang berbaris-baris. Cara datangnya gimana? Allahu a'lam, enggak tahu kita. Kita hanya mengimani Allah itu punya sifat datang.
Nah, ini penting ya. Dan oleh sebab itu ikhwah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ud nidaa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat wa salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudan alladhi wa'attah." Doa apa ini? Doa setelah azan. Masih ingat ya, Masya Allah. Barang siapa yang membaca doa ini ketika setelah mendengar azan ya, ini doa untuk orang yang mendengar azan. Ini ilmu ikhwah ya. Doa ini khusus untuk orang yang mendengar siapa? Azan, bukan orang yang azan. Karena sebagian kaum muslimin itu ketika dia azan, la ilaha illallah, ya kan? Matikan mic-nya, kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan alladzi ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudan alladzi wa'attah. Nah, ini kurang tepat ya. Karena diperintahkan setelah mendengar azan, bukan dia yang azan. Orang yang membaca doa ini ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Niscaya dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Bahwasanya kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya, cukup gampang sebenarnya ikhwah. Membaca doa setelah azan. Ada kaum muslimin, bapak yang belum hafal? Ya. Kalau belum hafal nanti segera dihafal. Ya. Biasanya kan di masjid-masjid ditempel ya. Nggak tahu kalau di sini ditempel nggak? Jarang gitu lihat ya. Nggak ada ya. Biasanya kalau di masjid itu ada mading, ya, tempel doa-doa gitu kan. Dan alhamdulillah anak-anak kita di SDIT sudah mulai banyak menghafal. Dari TK ini kalau nggak salah sudah ada kurikulumnya untuk menghafal doa setelah azan. Nanti SD baru dijelaskan ya, tujuan doa itu seperti apa, manfaatnya untuk apa ya, agar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat apa tadi? Khusus ya. Kembali ke sebelumnya ya. Ini syafaat yang khusus hanya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat ikhwah, Nabi Muhammad SAW tidak mampu mendatangkan syafaat kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita wahai Nabi Muhammad SAW, berikanlah syafaat untukku. Percuma ikhwah, ya, nggak akan mampu ya. Tidak akan bisa. Kalau mau mendapatkan syafaat, caranya apa tadi? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Udah gitu aja. Gampang kan sebenarnya? Itu syafaat yang pertama. Yang kedua, ya, syafaat yang batilah atau ya syafaat yang batil. Yaitu syafaat yang tidak akan bisa memberikan manfaat. Syafaat yang tidak mampu memberikan manfaat. Dan inilah syafaat yang dianggap, yang jadi anggapan orang-orang musyrikin, berupa sesembahan-sesembahan mereka ya, dianggap bisa menyelamatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Mudaththir ayat yang ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in
maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nggak berguna syafaatnya ini. Orang yang mereka seru minta syafaat kepada orang yang sudah mati contohnya. Dengan dalil apa? Wih mas, kamu kan ibaratkan gini mas, kamu mau menemui wali kota. Wali kota itu kan punya ajudan. Jadi kita tuh harus nemui ajudannya dulu. Dia memposisikan wali ini sebagai ajudannya Allah. Ini batil ikhwah. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak perlu ajudan. Allah tidak perlu penolong. Ini yang perlu kita luruskan. Kalau mau berdoa langsung berdoa sama Allah. Tidak perlu pada makhluk. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Allah tidak mengatakan kamu ini bermaksiat, ya, kamu ini amalannya kurang, kamu ini belum soleh. Enggak. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dan kita harus berhusnuzon, harus berprasangka baik kepada Allah agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya juga yang apa kemarin yang sudah kita bahas, yang masuk akal. Ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah, aku nak beli pulau ya Allah. Nah, gimana Allah mau kabulkan? Enggak mungkin doanya ya. Selagi doa itu tidak bermaksud kepada Allah, ya pasti akan Allah kabulkan. Dan kita juga harus paham syarat-syarat agar diterimanya doa kita. Ini udah kita bahas ya di kitab Tazkiyatun Nufus ini tentang doa. Dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ya. Allah tidak ridho terhadap orang-orang musyrik. Karena tidak mungkin Allah mengizinkan kepada siapapun untuk mensyafaati mereka kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap dia. Kemudian kita akan masuk sedikit ya tentang bab syafaat. Tadi baru mukadimahnya ya, baru pembukaan tentang syafaat. Jadi kita harus paham dulu syafaat ini apa, ya kan? Syafaat perantara ini maksudnya perantara dari apa? Kita harus paham dulu. Bagaimana cara mendapatkan syafaat? Ini harus dipahami. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala ya, membawakan sebuah dalil. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu. Berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepadanya, kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedangkan mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari golongan wali yang bisa memberikan syafaat. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan annahu lamma kana al-musyrikuna yubdiruna ma hum alaihi minasyirki min du'ail malaikati wal anbiya'i wal auliyai. Di sini ya, tak kala orang-orang musyrikin ya, mereka meminta syafaat ya, kepada malaikat, kepada para nabi dan kepada para wali. Ini mengabarkan, ini Shalih Fauzan mengabarkan nih
tentang orang-orang musyrikin yang mereka ini minta pertolongan kepada malaikat, kepada nabi, dan kepada orang-orang kepada para wali maksudnya. Afwan. Wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluquna walakinnahum lahum jauhu indallahi fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, kami itu tahu, wa nahnu na'lamu, kami tahu bahwasanya mereka ini makhluk. Ya, ini. Kami tahu mereka itu makhluk. Walakinnahum lahum jauh. Akan tetapi mereka ini, ya maksudnya orang yang dimintai syafaat tadi, punya kedudukan, punya apa? Posisi yang strategis indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nuridu minhum ayashfa'u lana indallah, dan kami pengen ya mereka ini memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah nanti. Ya. Mereka berdoa nih di kuburan. Ya. Jelas ini perbuatan yang syirik, ikhwah. Mereka berdoa. Ketika kita tanya, ngapa mas berdoa di kuburan, kok minta di kuburan? Basing bae kau ngomong, aku nih berdoa sama Allah, berdoa kepada Allah. Lu ngapa di sini, ngapa di masjid, ngapa di rumah? Dia nih orang solih di kuburan ini. Dia nih wali dulu. Dia ini punya apa? Istilahnya, ya wali Allah. Dia bisa nolong kita lagi di akhirat. Ikhwah, jangankan mau nolong kita, ikhwah. Dia di kuburan itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain kita minta tolong sama mereka? Dalilnya apa mereka? Dalilnya ya kembali kayak tadi. Woi mas, ibaratkan kau tuh nak ketemu sama wali kota, nak ketemu presiden, harus lapor dulu sama ajudannya, janjian dulu. Nah ini, dalil mereka seperti itu. Padahal Allah tidak butuh, ikhwah. Allah tidak butuh dengan ajudan. Ya. Kalau mau ketemu, kalau mau berdoa minta sama Allah, langsung minta kepadanya. Ya, nggak perlu perantara. Kemudian aradal musannifu rahimallahu bihadzal bab iqamatil hajaji ala anna zalika huwa ina syirki alladhi nahallahu anhu. Penulis rahimahullah taala ingin menjelaskan ya, pada bab ini ya, tentang hajatnya atau keinginan orang-orang tadi, ya, orang-orang yang minta kepada apa tadi? Kuburan, pada pohon. Ini merupakan sebuah kesyirikan dan jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang bahaya ya. Ini kalau kita bilang syirik, Pak ini nggak boleh, Pak ini jelas menyelisih syariat, itu mereka nggak terima ya. Pasti mereka tidak terima. Biasanya ikhwan, proses seperti itu nggak jauh-jauh dari apa? Cuan, dari fulus, dari keuntungan duniawi. Punya makam nih orang solih, ya kan? Punya ada makam orang solih, bisa dikelola jadi duit nih. Kemudian ada kotak-kotak di depannya, ya kan? Jadi jamaah yang datang itu diharuskan ngisi kotak seikhlasnya minimal 50.000 misalnya. Seikhlasnya minimal 50.000. Ini repot, ini contoh ya. Untuk apa? Untuk perawatan, untuk apa sumbangan. Ini nggak jauh-jauh dari perut, ikhwah. Kalau kita dakwah tauhid tegak di situ, ya jelas mereka akan marah. Karena apa? Dapurnya terganggu. Bisa dipahami ya? Ini nggak jauh-jauh dari fulus. Ma yustafadu minal ayat. Apa yang dapat diambil dari ayat ini? Araddu alal musyrikina alladzi yataqarrabuna ilal anbiya'i wassalihina yatlubuna minhum syafa'ah. Dalil penolakan, bantahan
terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang solih. Dan jelas ini tidak bisa mendatangkan syafaat, ikhwah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, masru'iyatil wa tazkiri biyaumil qiyamah, ya. Disyariatkan kita untuk memperbanyak mengingat tentang hari kiamat. Ini baru satu dalil, ikhwah, ya. Kalau mau lanjut ke dalil berikutnya kayaknya waktunya tanggung. Jadi semoga Allah mudahkan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tentang bab apa? Syafaat, ya. Syafaat ini harus benar-benar dipahami kalau antum mau dapat syafaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, ya. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.